Selamat pagi, siang, sore kepada Ibu Winnie Aryuni selaku dosen Bahasa Indonesia kelas 62. Pada kesempatan kali ini saya, Maria Vanessa Sarita dengan NIM 132246078 akan mempresentasikan proyek UAS Bahasa Indonesia saya, yaitu laporan penelitian yang berjudul Perancangan Sistem Kontrol Lalu Lintas Otomatis berbasis densitas kendaraan menggunakan ESP32. Pada bab pertama, terdapat abstrak yang memiliki kata kunci sistem lalu lintas, kemacetan, dan juga sistem kontrol. Lalu ada prakata yang berisi mengenai ucapan terima kasih kepada Ibu Winnie Aryuni MPD selaku dosen mengajar WI 2005K62 yang telah memberikan bimbingan, nasihat, dan arahan kepada penulis. Selanjutnya, ada pendahuluan yang memiliki bab latar belakang, yaitu kemacetan di perkotaan kian parah karena sistem lampu lalu lintas konvensional itu tidak adaptif terhadap kondisi jalan. Maka untuk mengatasinya perlu sistem otomatis berbasis sensor yang menyesuaikan durasi lampu dengan kepadatan kendaraannya. Karya ini merancang prototipe yang menggunakan microcontroller ESP32 agar pengaturan lalu lintas lebih efisien, real time, dan juga ramah lingkungan. Selanjutnya, untuk rumusan masalah di sini terdapat 5. Yang pertama adalah bagaimana sistem mendeteksi jalur kosong dan memprioritaskan jalur padat secara efisien. Yang kedua, bagaimana menjaga sinkronisasi lampu agar tidak terjadi bentrok antar jalur. Yang ketiga, bagaimana sistem mengatur pergiliran antar semua jalur dipenuhi kendaraan. Yang keempat, bagaimana membatasi durasi lampu hijau agar tidak dikuasai satu jalur yang terlalu lama. Yang 5, seberapa efektif sistem ini dibandingkan dengan sistem konvensional dalam mengurangi kemacetan dan konsumsi bahan bakar. Selanjutnya ada bab ruang lingkup kajian. Yang pertama, kajian sistem lalu lintas berbasis kepadatan, yaitu cara kerja sistem deteksi jalur kosong, prioritas jalur padat sehingga kurangin kemacetan, efisiensi waktu, dan juga hemat bahan bakar. Lalu yang kedua ada kajian teknis perangkat keras sistem, yaitu penggunaan microcontroller ESP32 sebagai pengendali utama sistem, pemilihan sensor yang sesuai. Lalu untuk tujuan penulisan terdapat 5 poin, yaitu yang menjawab dari kelima poin rumusan masalah yang telah saya jabarkan sebelumnya. Lalu untuk metode dan teknik pengumpulan data, untuk metode ada metode eksperimen yang didukung studi literatur. Lalu untuk teknik pengumpulan datanya adalah studi observasi. Lalu kita lanjut ke bab 2, ada teori dasar. Yang pertama dibahas mengenai lalu lintas, yaitu mulai dari sejarah lalu lintas. Jadi lalu lintas berkembang dari mobilitas manusia kuno hingga sistem modern yang kompleks dipengaruhi oleh revolusi industri dan juga urbanisasi. Lalu untuk definisinya sendiri, lalu lintas adalah sistem pergerakan manusia, kendaraan, dan hewan di jalan yang diatur aturan demi kelancaran, keselamatan, dan juga keteraturan. Lalu selanjutnya untuk lalu lintas di Indonesia ada mulai dari sejarahnya, yaitu rambu lalu lintas pertama kali diperkenalkan oleh Belanda dan berkembang pesat sejak 1970-an. Yang kedua, kemacetan lalu lintas. Kemacetan terjadi karena jumlah kendaraan yang melebihi kapasitas jalan menyebabkan perlambatan jalan. Yang ketiga, penyebab kemacetan lalu lintas di perkotaan, yaitu kemacetan disebabkan oleh pertumbuhan kendaraan, sistem transportasi umum yang lemah, disiplin yang rendah, dan juga lampu lalu lintas yang statis, jadi nggak responsif terhadap kondisi nyata. Lalu ada definisi microcontroller yang merupakan sistem kontrol yang bisa menggantikan tugas manusia dengan mengatur proses tertentu. Terdapat 2 jenis dari microcontroller. Yang pertama adalah closed loop yang merupakan umpan balik. Jadi keluaran itu mempengaruhi kontrol. Yang kedua ada open loop yaitu tanpa umpan balik. Lalu tujuan sistem kontrol lalu lintas itu untuk mengatur lampu lalu lintas secara otomatis, terus ningkatin efisiensi arus kendaraan dan juga mengurangi waktu tunggu. Juga menjamin keselamatan dengan sistem presisi dan minim kesalahan. Lalu untuk bab 3, yaitu analisis perancangan sistem kontrol lalu lintas otomatis berbasis densitas kendaraan menggunakan microcontroller ESP32. Yang pertama dibahas mengenai faktor-faktor yang melatar belakangi pentingnya sistem kontrol lalu lintas otomatis. Jadi yang pertama itu adalah peningkatan jumlah kendaraan, yang kedua dampak kemacetan, yang ketiga keterbatasan penegakan hukum manual. Lalu juga dibahas mengenai gambaran umum sistem kontrol lalu lintas otomatis berbasis densitas kendaraan menggunakan microcontroller ESP32. Berikut merupakan skemanya dan tahapannya adalah yang pertama pengambilan dan pengolahan citra. Lalu kedua, objeknya dideteksi oleh YOLO Computer Vision yang versi 11, dan juga yang ketiga adalah pengambilan keputusan dan kontrol output.
Lalu alat dan bahan yang digunakan dalam rancangan ada 7, yaitu yang pertama LED, lalu resistor 220 ohm, breadboard, power supply, jumper cable, laptop, ESP32 cab. Lalu berikut merupakan desain sistem kontrol lalu lintas otomatis berbasis ESP32. Berikut merupakan pin output dan input untuk ESP32 cam. Lalu untuk YOLO, yaitu merupakan sebuah algoritma yang dikembangkan untuk deteksi objek secara real time dengan gunain repurpose classifier atau localizer. Lalu untuk pengolahan data densitas kendaraan ada rumus perhitungannya sebagai berikut, dan juga logika perhitungannya adalah waktu dasar. Jadi yang pertama waktu dasar, yang kedua waktu tambahan, dan juga yang ketiga mekanisme pembatas. Lalu selanjutnya untuk implementasi microcontroller ESP32 dalam sistem kontrol berikut adalah skemanya. Lalu untuk pengujian sistem, jadi untuk pengujiannya ini terdapat 5 pengujian. Yang pertama yaitu pengujian kamera ESP32 cam, lalu pengujian dan perhitungan pembagian durasi lampu hijau, lalu pengujian deteksi objek menggunakan YOLO, lalu pengujian kontrol LED, lalu yang terakhir adalah pengujian sistem terintegrasi. 5 pengujian ini terdapat data dan akurasi datanya pada laporan penelitian yang telah dikumpulkan sebelumnya, namun tidak saya masukkan ke dalam PPT karena jumlah tabelnya terlalu banyak dan terlalu banyak datanya. Sehingga saya telah meringkas hasil semua pengujian yang telah dilakukan. Jadi sistem deteksi kendaraan berbasis YOLO ini mencapai akurasi 77-90%, mengatur durasi lampu hijau secara proporsional via ESP32 cam tanpa error, berjalan otomatis dari deteksi hingga kontrol LED. Sistem tetap memberi waktu minimum 5 detik untuk jalur kosong dan mengoptimalkan arus lalu lintas secara adaptif. Lalu ada analisis kendala dan solusi dari sistem kontrol. Jadi, perwarupa sistem itu berhasil berjalan dengan baik dengan akurasinya di atas 83,33% menggunakan YOLO, tapi masih perlu pengembangan untuk meningkatkan deteksi di kondisi padat, dan juga perlu memperbaiki sistem pelacakan error dan menyempurnakan model pelatihan YOLO dengan data yang lebih beragam dan juga teknik validasi multiframe guna untuk mencapai performa yang optimal. Lalu, bab 4, kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulannya itu ada efektivitas sistem ESP32 sukses atur lampu lalu lintas secara adaptif berdasarkan kepadatan kendaraan. Lalu, deteksi kendaraan YOLO mencapai 80% akurasi, tapi masih kurang optimal di kondisi yang sangat cepat. Lalu, integrasi sistem semua komponen, kamera, proses citra, dan juga kontrol LED bekerja otomatis dengan baik. Yang keempat, kebutuhan pengembangannya yaitu perlu meningkatkan akurasi deteksi di kepadatan tinggi, memperbaiki sistem pelacakan error, dan juga optimalkan model YOLO untuk kondisi yang ekstrim. Lalu ada saran yaitu yang pertama untuk peningkatan akurasi deteksi, yang kedua optimalisasi sistem, yang ketiga implementasi di lapangan. Lalu berikut adalah daftar pustaka yang kelompok saya gunakan untuk menyusun laporan penelitian kami. Lalu ini merupakan riwayat hidup saya yang terdiri dari nama, tempat tanggal lahir, alamat, riwayat pendidikan, karya tulis, dan juga kesan-pesan kuliah TTKI. Jadi dalam mengikuti kuliah TTKI ini kasih saya pengalaman yang banyak dan bermanfaat. Jadi saya lebih paham buat pentingnya bahasa Indonesia yang baik dan benar, juga terutama dalam konteks akademik dan juga komunikasi profesional. Materi yang disampaikan tuh nggak cuma tentang tata bahasa, tapi juga mencakup penulisan ilmiah serta etika berbahasa yang sangat relevan di dunia perkuliahan. Dan juga penyampaian dosen membuat pelajaran terasa hidup dan mudah dipahami. Harapannya ilmu yang saya dapat di kuliah ini bisa terus saya terapkan dalam penulisan tugas akhir maupun di dunia kerja nanti. Sekian presentasi dari saya, terima kasih telah mendengarkan.